Shalom, selamat pagi jemaat Tuhan. Berjumpa kembali dalam doa pagi online. Perhatikanlah bunga bakung di ladang, Tuhan hiasi tanpa bekerja. Apalagi kita orang percaya, Tuhan pelihara, Tuhan cukupkan. Perhatikan burung-burung di udara, Tuhan beri makan tanpa bekerja. Apalagi kita kesayangannya, Tuhan pelihara, Tuhan sediakan. Saat kau perlu Tuhan tahu, saat kau minta Tuhan dengar, saat percaya Tuhan bekerja. Saat menangis Tuhan tahu, saat berdoa Tuhan dengar, saat bersyukur Tuhan berkati. Jangan berhenti berdoa. Perhatikan burung-burung di udara, Tuhan beri makan tanpa bekerja. Apalagi kita kesayangannya, Tuhan pelihara, Tuhan sediakan. Saat kau perlu Tuhan tahu, saat kau minta Tuhan dengar, saat percaya Tuhan bekerja. Saat menangis Tuhan tahu, saat berdoa Tuhan dengar, saat bersyukur Tuhan berkati. Kau Tuhan lebih dari cukup, kasih-Mu Tuhan. Kau Tuhan lebih dari kata, janji-Mu pasti terjadi. Saat kau perlu Tuhan tahu, saat kau minta Tuhan dengar. Saat kau perlu Tuhan tahu, saat kau minta Tuhan dengar, saat percaya Tuhan bekerja. Saat menangis Tuhan tahu, saat berdoa Tuhan dengar, saat bersyukur Tuhan berkati. Saat bersyukur Tuhan berkati. Saat bersyukur Tuhan berkati. Kami percaya janji-Mu Tuhan. Kami percaya firman-Mu ya dan amin. Maka kami tidak berhenti berdoa, berharap kepada Tuhan. Tuhan yang mencukupkan kebutuhan kami, keperluan kami. Tuhan yang memelihara kami. Tuhan tahu yang terbaik bagi setiap kami. Ajar kami juga hidup memperkenan hati Tuhan. Sebentar kami renungkan firman-Mu, bimbing oleh kebenaran firman-Mu, untuk kami hidup berkenan kepada Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Bapak Ibu, kita lanjutkan
renungan firman Tuhan pada pagi hari ini, kita masuk dalam Wahyu pasal yang keempat. Ada 11 ayat, kita baca semuanya. Demikian firman Tuhan. Kemudian daripada itu aku melihat, sesungguhnya sebuah pintu terbuka di surga. Dan suara yang dahulu yang telah kudengar berkata kepadaku seperti bunyi sangkakala, katanya, naiklah kemari dan aku akan menunjukkan kepadamu apa yang harus terjadi sesudah ini. Segera aku dikuasai oleh Roh dan lihatlah sebuah tahta terdiri di surga. Dan di tahta itu duduk seseorang. Dan dia yang duduk di tahta itu nampaknya bagaikan permata yaspis dan permata sardis. Dan suatu pelangi melingkupi tahta itu, kilang gemilang bagaikan zamrud rupanya. Dan sekeliling tahta itu ada 24 tahta, dan di tahta-tahta itu duduk 24 tua-tua yang memakai pakaian putih dan mahkota emas di kepala mereka. Dan dari tahta itu keluar kilat dan bunyi guruh yang menderu. Dan 7 obor menyala-nyala di hadapan tahta itu. Itulah ketujuh roh Allah. Dan di hadapan tahta itu ada lautan kaca bagaikan kristal. Di tengah-tengah tahta itu dan di sekelilingnya ada 4 makhluk penuh dengan mata, di sebelah muka dan di sebelah belakang. Adapun makhluk yang pertama sama seperti singa, dan makhluk yang kedua sama seperti anak lembu, dan makhluk yang ketiga mempunyai muka seperti muka manusia, dan makhluk yang keempat sama seperti burung nasar yang sedang terbang. Dan keempat makhluk itu masing-masing bersayap 6 sekelilingnya, dan di sebelah dalamnya penuh dengan mata. Dan dengan tidak berhenti-hentinya mereka berseru siang dan malam, Kudus, Kuduslah Tuhan Allah yang Maha Kuasa, yang sudah ada dan yang ada dan yang akan datang. Dan setiap kali makhluk-makhluk itu mempersembahkan puji-pujian dan hormat dan ucapan syukur kepada Dia yang duduk di atas tahta itu dan yang hidup sampai selama-lamanya. Maka tersungkurlah ke-24 tua-tua itu di hadapan Dia yang duduk di atas tahta itu, dan mereka menyembah Dia yang hidup sampai selama-lamanya. Dan mereka melemparkan mahkota di hadapan tahta itu sambil berkata, Ya Tuhan dan Allah kami, Engkau layak menerima puji-pujian dan hormat dan kuasa, sebab Engkau telah menciptakan segala sesuatu, dan oleh karena kehendak-Mu semuanya itu ada dan diciptakan. Amin. Syarat akan simbol-simbol dan makna yang dalam, tetapi hari ini saya hanya menyoroti ayat 1 sampai 3 yang berbicara tentang di surga pintu terbuka. Ayat 1 saya ulang sekali lagi. Kemudian daripada itu aku melihat, sesungguhnya sebuah pintu terbuka di surga. Dan suara yang dahulu kudengar berkata kepadaku seperti bunyi sangkakala, katanya, naiklah kemari dan aku akan menunjukkan kepadamu apa yang harus terjadi sesudah ini. Rasul Yohanes melihat sebuah pintu terbuka di surga. Dan tidak hanya dia melihat pintu terbuka, bahkan ia diperbolehkan masuk di dalamnya. Rasul Yohanes diperbolehkan melihat ke dalam wilayah yang sangat nyata. Dikatakan, naiklah kemari dan aku akan menunjukkan kepadamu apa yang harus terjadi sesudah ini. Dan di ayat kedua dikatakan, segera aku dikuasai oleh Roh, dan lihatlah sebuah tahta berdiri di surga, dan di tahta itu duduk seseorang. Dan dia yang duduk di tahta itu nampaknya bagaikan permata yaspis dan permata sardis, dan suatu pelangi melingkupi tahta itu, gilang gemilang bagaikan zamrud rupanya. Rasul Yohanes tidak hanya melihat pintu surga terbuka,
tetapi dia diperbolehkan masuk untuk melihat, dan dia melihat sebuah tahta di surga dan di atasnya duduk seseorang. Tahta, throne, adalah tema dari kitab Wahyu. Dari 22 pasal di kitab Wahyu banyak dibicarakan tentang tahta surga. Hal ini ingin menyampaikan pesan kepada umat manusia bahwa Allah itu ada, dan Allah ada bertahta di surga. Dari surgalah Allah mengontrol alam semesta, segala ciptaannya dengan kuasanya. Suatu hari kita akan masuk ke surga. Untuk bisa masuk ke surga, kita mesti melalui pintu surga. Dan di ayat 1 tadi dikatakan, pintu surga itu terbuka. Nah, bicara tentang pintu surga, ini adalah pintu ketiga. Ada penafsir mengatakan, pintu yang pertama apa? Pintu yang pertama adalah pintu kesempatan, di mana di Wahyu 3 ayat 8, Tuhan Yesus yang telah bangkit berkata kepada jemaat, "Lihatlah, aku telah membuka pintu bagimu." Inilah pintu kesempatan bagi setiap orang percaya untuk bisa masuk surga. Yang kedua adalah pintu hati umat manusia atau jemaat Tuhan. Di Wahyu 3 ayat 20, Tuhan Yesus Kristus yang telah bangkit juga berkata, "Lihatlah, aku berdiri di muka pintu dan mengetuk." Setiap orang yang diketuk pintu hatinya oleh tangan Tuhan yang berlubang paku itu, dan setiap orang yang membuka pintu hatinya bagi Tuhan, Tuhan akan mendapatkan dia. Dan bersama-sama akan masuk pintu surga, pintu yang ketiga yang Rasul Yohanes lihat. Yang Rasul Yohanes mengatakan, "Aku melihat sebuah pintu terbuka di surga." Jadi pintu surga yang terbuka bicara tentang pintu kesempatan yang dibuka bagi setiap orang, dan pintu hati yang terus diketuk oleh Yesus supaya orang itu bertemu Yesus dan bersama Yesus masuk di surga. Kalau kita telah menerima kesempatan itu dan membuka pintu hati kita, maka kita bersama-sama Yesus dalam kerajaan surga. Biarlah kita juga membagikan pintu kesempatan ini kepada orang-orang di sekitar kita. Beritahu kepada setiap orang yang belum mengenal Yesus selama masih ada nyawa, masih hidup, masih ada terbuka pintu kesempatan. Tetapi mereka juga harus membuka pintu hatinya untuk Yesus masuk. Pintu surga yang terbuka yang kedua berbicara tentang selalu ada pengharapan di dalam Tuhan. Saat manusia menghadapi kesulitan atau tekanan hidup, tidak sedikit mengalami luka batin dan kepahitan hidup. Banyak yang mencari jalan keluar secara kedagingan, kegelapan. Namun melalui penglihatan Rasul Yohanes tentang pintu surga yang terbuka, yang ternyata merupakan pintu masuk dan bukan pintu keluar. Pintu masuk ke hadirat Tuhan. Karena di dalam hadirat Tuhanlah kita menemukan jalan bagi setiap pergumulan hidup kita. Penulis lagu Don Moon menulis lagu Dia Buka Jalan, God Will Make a Way. Ketika ia mendapat kabar tentang kecelakaan yang menimpa ipar perempuan dan keluarganya, sehingga menyebabkan putra sulung mereka meninggal dunia. Melalui lagu itu, keluarga iparnya ini mendapat kekuatan dan penghiburan dari Tuhan yang Maha Kuasa. Dia buka jalan
saat tiada jalan. Dia bekerja di jalan yang tak terlihat oleh kita. Dia buka jalan. Jadi bukan cari jalan keluar, tapi justru jalan masuk ke hadirat Tuhan. Karena Tuhan mengerti setiap pergumulan, kesedihan, kepedihan kita. Dan Dia bersama-sama dengan kita berjalan. Inilah kebenaran firman hari ini. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, kami bersyukur buat hari yang baru adalah anugerah-Mu. Kami bangun dalam keadaan sehat dan diberi kesempatan untuk melihat surga melalui kesaksian penglihatan Rasul Yohanes di Pulau Patmos. Kami diteguhkan bahwa surga itu ada. Surga adalah tempat tahta-Mu. Dan satu hari kelak kami akan kembali ke surga. Setiap orang yang telah menerima penebusan dari Kristus, percaya menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, menyambut pintu kesempatan dan membuka pintu hati untuk bersama-sama Yesus masuk di surga. Melalui surat ini juga kami dikuatkan bahwa segala pergumulan, masalah yang kami hadapi di dunia ini, Tuhan mengerti. Kami tidak mencari jalan keluar, tapi kami mau mencari pintu masuk, jalan masuk ke hadirat Tuhan, di mana kami berjalan bersama dengan Tuhan di jalannya Tuhan untuk setiap pergumulan masalah hidup kami, dan kami akan menang. Terima kasih Tuhan, Engkau menolong dan menguatkan kami semua melalui pemahaman firman hari ini. Teguhkan setiap umat-Mu berjalan dalam hadirat-Mu bersama dengan-Mu Tuhan. Bila Tuhan di pihak kami, siapa yang dapat melawan? Bila Tuhan menyertai kami, maka kami pasti akan menjadi pemenang-pemenang dan lebih daripada pemenang. Gadamu dan tongkat-Mu itu yang menjamin aku. Terima kasih Tuhan. Berdoa untuk pergumulan hidup daripada umat Tuhan. Yang sakit Engkau sembuhkan, yang lemah Engkau kuatkan. Yang sedang dalam pergumulan dan masalah, Tuhan beri kemenangan, pertolongan. Engkau membuat jalan bagi setiap masalah kami, sehingga kami dapat menyelesaikannya oleh hikmat pertolongan yang daripada Tuhan. Kuasa-Mu Tuhan dinyatakan atas hidup umat Tuhan. Dan biarlah kami hidup menyatakan kasih Tuhan kepada sesama melalui keluarga kami, suami istri, orang tua anak, hidup dalam keharmonisan, sukacita, kebahagiaan yang terpancar menjadi kesaksian bagi banyak orang. Dan kasih itu terus menular di sekitar kami, dan di sekitar kami menjadi lebih baik karena kasih Tuhan yang terpancar melalui kehidupan umat-Mu. Berkati usaha pekerjaan kami, supaya melalui usaha pekerjaan kami nama Tuhan dimuliakan. Kami dapat melayani lebih lagi dan menjadi berkat lebih lagi, menjadi pengaruh lebih lagi, dan juga mendukung pekerjaan Tuhan lebih diluaskan lagi. Terima kasih Tuhan. Ini doa kami menyertai sepanjang hari ini. Kami berjalan bersama dengan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, kami bersyukur. Amin. Demikian doa pagi kita saudara. Selamat pagi, selamat berjalan bersama dengan Tuhan. Shalom.